Siapa sih yang gak kenal sama King of Pop? Yups, beliau adalah Michael Jackson. Penghasilan bersihnya sebelum meninggal itu mencapai 236 juta dolar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3,7 triliun. Gila, besar banget kan ya? Tapi nih, naasnya beliau ini ninggalin hutang yang gila banget gedenya. Hutang beliau itu mencapai 400-500 juta dolar. Wow, timpang banget kan ya? Kok bisa ya beliau ini yang super rich bisa bangkrut dan punya utang yang sangat fantastis? Guys, kalau kalian gak bisa belajar dari apa yang akan kita bahas di video ini, siap-siap aja ya. Kalian bakalan miskin seumur hidup kalian. Oke, coba bayangin aja bro. Ketika kalian punya duit 3,7 triliun, terus tuh uang habis semuanya, malah yang ada nambah hutang, kan bego, ya nggak? Kalau kalian nggak bisa nge-manage keuangan kalian ya udah, pasti miskin deh seumur hidup, percaya deh. Kalau nggak percaya, cobain sendiri. Lantas, uang itu apa sih? Apa uang menurut kalian hanya terima dan kasih? Alias si uang cuman singgah lalu pergi lagi? Apa uang itu buat kalian harus kalian ternak, harus kalian tabung, dan harus kalian jaga? Terus gimana kalian nge-manage uang kalian? Contohnya gini, kalian punya gaji 15 juta per bulan, tapi belum juga akhir bulan, duit kalian itu nguap alias habis. Kan jadi percuma dong ya, bener nggak? Punya gaji 15 juta per bulan, cuman sekedar omong doang, nggak ada buktinya. Nah, di video ini kita bakalan belajar dan ngebahas tentang hal itu. Gimana cara kita nge-manage uang kita dengan benar? Sesuai dengan judul di video ini, dimana ilmu ini nggak kita dapat di sekolahan maupun di tempat kuliahan kalian. Sebelum lanjut nih, saya mau tanya sesuatu dulu nih sama kalian. Menurut kalian, uang itu apa sih? Yups, benar. Jadi uang itu adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh suatu negara. Nah, itu kalau pengertian menurut KBBI dan buku. Jadi intinya media buat alat jual beli lah. Itulah. Pernah nggak kalian punya persepsi sendiri atau pengertian sendiri terhadap uang? Kalau saya sih ngertiin si uang ini adalah sebuah nilai bro. Nilai di sini bukan berarti nominal ya. Contohnya gini lah, di antara segitu banyaknya tukang bakso, mulai dari 10.000 sampai yang 100.000 per porsinya. Nah, bakso yang kalian beli itu merupakan penilaian kalian ke si warung bakso tersebut. Kalau kalian beli bakso yang harganya 15.000, berarti penilaian kalian ke si warung bakso itu ya cuman 15.000. Kalau pilih yang 30.000, menurut kalian itu kemahalan. Kalau yang 10.000 itu kemurahan. Cuman yang murah itu belum tentu enak juga kan ya? Ya nggak? Nah, jadi menurut saya nih, uang itu adalah suatu nilai atau value. Terus, kenapa kok penting harus mengerti ilmu ini dalam kehidupan kita? Soalnya kalau kita mengerti tentang konsep ilmu ini, maka kita bisa membuat keputusan dengan uang yang kita miliki. Oke, sampai sini paham kan ya? Nah, sebelum lanjut nih, saya mau tanya dulu nih. Hubungan uang sama kalian itu apa sih? Pasti kebanyakan orang, uang itu masuk ke dompet kita, dan lama-kelamaan sedikit atau demi sedikit, uang itu raib alias habis. Bener nggak? Berarti kalau gitu hubungan kita sama uang itu adalah pemasukan dan pengeluaran. Kita kasih contoh deh. Misalnya gaji kalian itu per bulannya 5 juta. Dalam 1 tahun uang kalian berarti kan 60 juta. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, dalam 1 tahun kalian kerja, kalian dapat gaji, terus duit kalian sisa berapa nih? Kalau sedikit, berarti ada yang salah sama penggunaan uang kalian. Salah dalam mengatur konsumsi kalian. Jadi kalian itu hidup dari gaji ke gaji. Nah, kalau kalian gak mau hidup dari gaji ke gaji, kalian maunya itu uang kalian selama 1 tahun itu sisa banyak, berarti kalian harus belajar bagaimana caranya mengkontrol pengeluaran kalian. Gak seperti mendiang Michael Jackson ini ya.
Mau sebesar apapun penghasilan kalian, kalau kalian nggak bisa mengkontrol atau mengatur pengeluaran kalian, nggak bisa memanage keuangan kalian, ya sama aja bohong. Akhirnya malah lebih besar pasak daripada tiang. Bahkan lebih besar pengeluaran kalian daripada pendapatan. Nah, ujung-ujungnya malah ngutang. Yang lebih parahnya nih, kalau gaji kalian pas-pasan, malah main judi online. Aduh, hancur deh hidupnya. Oke, sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan ini kita bicara soal money trap atau jebakan uang. Bentuknya seperti lingkaran setan yang kalian susah banget buat keluar. Kalian capek-capek kerja, terus kalian dapat gaji. Nah, si gajinya nih belum juga seminggu udah mau habis. Entah itu buat kebutuhan sehari-hari, buat bayar cicilan, atau bahkan buat hedon nampilin gengsi. Contohnya, gaji kalian 5 juta nih. Baru 5 hari, duit kalian tinggal 900.000. Kan parah ya? Bener gak? Nah, kalian hidup kayak gini terus-menerus sampai bertahun-tahun. Kalian bakal lelah fisik dan juga lelah mental. Akhirnya kalian sakit, gak bisa ngantor, akhirnya kalian dipecat. Sedangkan cicilan masih banyak. Cicilan motor, mobil, cicilan rumah, dan cicilan lain-lainnya. Dan akhirnya apa? Game over. Benar nggak? Banyak kan kasus yang kayak gini? Nah, apa kalian termasuk ke golongan orang yang masuk ke jebakan uang ini? Kalau emang iya, kalian sadar bahwa kalian itu emang susah banget buat keluar dari lingkaran setan ini. Kalau memang iya, berarti kalian harus segera minggat dari lingkaran setan ini, bro. Alias jebakan uang. Lantas gimana caranya? Caranya adalah benerin hubungan kalian sama duit. Nah lo, kok gitu? Lantas caranya gimana? Oke, cara yang pertama yaitu tulis semua pengeluaran kalian. Dari hal yang kecil sampai hal yang gede. Jangan ada yang kelewat. Mau itu cuma buat beli permen doang, tulis. Jadi kenapa kalian harus mencatat semua detail pengeluaran kalian? Biar kalian bisa memahami diri kalian sendiri. Tentang gimana kalian memperlakukan uang. Mulai dari pengeluaran dan konsumsi kalian sehari-harinya. Nah, kalau kalian udah paham nih soal langkah yang pertama, kalian harus lakukan langkah yang kedua, yaitu apa? Budgeting. Jadi budgeting ini, kalian harus tentuin berapa duit yang kalian harus keluarkan buat hidup kalian selama 1 bulan. Kalau kalian udah ngelakuin ini, otomatis kalian bisa memilih dan memilah mana aja yang sekiranya penting buat kalian. Kalau yang gak penting mah, bisa kalian skip dulu lah. Sampai dirasa uang kalian cukup buat memenuhi keinginan kalian, baru deh kalian boleh belanjain. Dalam arti, tabungan kalian udah banyak. Saran dari saya nih sebelum lanjut, kalian jangan hanya asal nabung. Kalian harus punya wadah lain buat dana darurat. Misalnya, kalian tiba-tiba dipecat, kan? Terus kalian sakit, atau buat dana buat kondangan, dan hal-hal lain lah yang emang sifatnya darurat. Terus berapa uang yang harus masuk ke dana darurat itu? Ya, itu mah tergantung kalian, berapa gaji kalian, dan sesuaikan dengan tahap yang pertama dan yang kedua tadi. Karena gaji dan kebutuhan tiap orang itu kan beda-beda, ya nggak? Nah, emang sekiranya udah nih kalian buat dana darurat, sisa dari alokasi dana darurat tadi, baru kalian tabung. Nah, itu baru uang kalian yang free atau uang santai yang kalian bisa gunain buat buka bisnis atau investasi kalian. Jadi intinya kalian jangan hedon lah, jangan hanya kejar gengsi. Simpel aja, sederhana aja. Toh gak akan mengurangi nilai kalian sebagai manusia, ya kan? Bukan berarti kalian gak boleh beli barang branded kayak iPhone 15, beli Moge, atau barang-barang mewah lainnya, enggak. Tetapi kalian harus sesuaikan dengan pendapatan kalian atau gaji kalian. Ya kalian sih tinggal memilih aja. Mau kelihatan kayak orang kaya, atau emang jadi beneran kaya? Pengen kelihatan punya banyak duit, atau emang beneran punya banyak duit? Oke, pilihan ada di hati Anda.
Lalu gimana nih caranya buat nambahin pendapatan kita di luar gaji pokok yang kita terima dari pekerjaan utama kita? Oke, ada beberapa sih yang akan coba saya kasih tahu di sini, walaupun gak detail ya. Yang pertama, kalian coba buka bisnis. Kalau kalian gak tahu gimana buka bisnis, kalian bisa belajar dulu dari ahlinya. Sebelum kalian emang benar-benar buka bisnis ya. Jadi harus cari ilmunya dulu. Jenisnya banyak. Kalian tinggal pilih bisnis apa aja yang kiranya kalian kuasai dan bisa dapat untung. Yang kedua, investasi. Kalian bisa investasi baik itu berupa saham, reksadana, atau jenis investasi lainnya. Tapi kalian harus hati-hati dalam memilih investasi. Jangan sampai masuk ke investasi bodong. Kalian bisa konsul dulu sama orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, yang ketiga ini nih, di zaman sekarang yang serba internet, kalian bisa coba untuk jadi content creator. Banyak kan kayak artis-artis, musisi, bahkan atlet yang beralih profesi jadi content creator. Seperti saya ini nih. Tapi di sini kalian butuh kesabaran dan ilmu yang cukup buat bisa jadi content creator. Kalian jangan hanya mau instan. Di dunia ini tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Ya kan? Butuh sabar dan juga butuh proses. Tapi akhirnya kalian bisa ngebangun passive income dari sini. Dan kalian bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang lumayan besar. Jika kalian memang bersabar, terus belajar, dan akhirnya kalian akan meraih apa yang kalian inginkan di akhirnya. Oke? Kesimpulannya apa nih bro? Yang pertama, kalian harus memahami diri kalian sendiri tentang bagaimana cara kalian memperlakukan uang. Memahami bagaimana pengeluaran dan konsumsi kalian. Nah, yang kedua, kalian harus punya target dalam mengeluarkan uang kalian dalam 1 bulan atau budgeting. Budgeting duit kalian, gaji kalian selama 1 bulan itu. Terus, yang ketiga adalah buat uang sisa kalian itu untuk nambah penghasilan yang lain atau pendapatan baru kalian. Nah, itu dia kesimpulannya bro. Secara keseluruhan, video ini saya serahkan kepada kalian nih. Gimana cara kalian dalam mempraktikkan ilmu ini? Apa kalian bisa atau enggak mengevolusi diri kalian ke arah yang lebih baik? Saya harap kalian semua yang menonton video ini dari awal sampai habis bisa mengevolusi diri kalian menjadi orang yang keluar dari lingkaran setan tadi dan menjadi orang yang sukses dan kaya raya di masa depan. Oke, jelas ya? Ngerti ya? Siap, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Evolusi Diri ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.